Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ika Elisantika. Saya sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Titin Yuniarti MPD. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materi. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang etika dan metode belajar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu etika dan apa itu metode. Nah, di sini ada definisi pengertian etika belajar. Nah, etika belajar itu apa? Nah, di sini ada Profesor Dr. Gregorius Keraf mengatakan bahwa etika itu berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup, dan aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Nah, jadi kalau etika itu lebih sering ke arah yang baik gitu ya, etika ya, ke nilai-nilai yang positif gitu ya kalau etika itu ya. Nah, adapun di sini ada etika belajar. Nah, etika belajar itu merupakan tata cara belajar, tata belajar yang baik ya, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan oleh Rasulullah, karena memang tadi dari satu generasi ke generasi lain ya, tadi disebutkan dalam pengertian menurut Profesor Dr. Gregorius Keraf ya. Nah, etika belajar pun sama gitu ya, diwariskan oleh Rasulullah sebagaimana terdapat dalam hadis beliau ya. Nah, itu pengertian etika. Nah, sekarang ke pengertian metode ya. Menurut Profesor Dr. Jaswidi Al-Hamdani ini dalam bukunya ya, metode itu adalah cara. Nah, cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi kalau metode itu lebih ke caranya, cara bagaimana kita menempuh gitu ya tujuan tersebut. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin ya yang akan kita bahas. Nah, yang pertama taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, bertanya dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, belajar bersama, dan yang terakhir, tekun belajar. Nah, yang pertama dulu ya kita bahas. Nah, ada taat kepada Allah dan Rasul. Kalian bisa lihat, nah, ada syair Imam Asy-Syafi'i ya. Nah, yang artinya itu, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang hafalanku yang lemah, maka ia memberi petunjuk kepadaku agar aku tinggalkan segala maksiat. Nah, jadi beliau itu menceritakan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang maksiat. Nah, jadi dalam hadis ini mengatakan bahwa kita itu dalam mencari ilmu itu harus taat kepada Allah dan Rasul ya. Contohnya dengan menjauhi maksiat ya, karena memang di dalam hadis ini diceritakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Kita itu harus bersih ya, harus bersih agar ilmu yang dipelajari oleh kita itu langsung menyerap gitu ya, langsung, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin yang selanjutnya yaitu bertanya dan menghargai perbedaan. Nah, di sini ada hadis dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW telah membacakan kepadaku suatu surat. Kemudian ketika aku duduk di masjid, aku mendengar seorang laki-laki yang membacanya berbeda dengan bacaanku.
Maka aku katakan kepadanya, siapa yang mengajarkan engkau surat ini? Ia menjawab, Rasulullah SAW. Aku berkata, kalau begitu jangan berbeda dengan bacaanku. Sehingga kami datang kepada Rasulullah. Aku datanglah bertanya, ya Rasulullah, orang ini berbeda bacaannya dengan bacaanku pada surat yang engkau ajarkan kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, hai Ubay, baca. Aku pun membacanya. Beliau memujiku, bagus kamu. Kemudian beliau bersabda kepada seseorang laki-laki tersebut yang tadi di masjid, baca. Ia membaca yang berbeda dengan bacaanku. Beliau juga memujinya, bagus kamu. Kemudian beliau bersabda, hai Ubay, sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf, semuanya benar dan cukup. Nah, jadi dalam hadis ini kita bisa menganalisis bahwa memang ada perbedaannya, walaupun dalam guru yang sama ya tadi. Beliau belajar sama dari Rasulullah, dan ya seorang laki-laki yang di masjid juga sama dari Rasulullah belajarnya. Nah, antara bacaan Ubay dan seorang laki-laki yang berada di masjid itu sama-sama benar ya, walaupun dalam pembacaannya berbeda ya. Karena dalam hal itu, nah kita juga bisa aplikasikan ketika kita belajar bersama teman-teman ya. Misalkan di kelas kita sedang diskusi, nah kita harus bisa mendengarkan pendapat dari orang lain ya. Nah, untuk mencari kebenarannya kita bisa menanyakannya. Nah, ini nih nyambung ya sama bertanya. Nah, jangan sampai kita tuh malu bertanya ya. Kita harus terbuka ya, walaupun kita tidak tahu kebenarannya. Semisal kita tidak tahu kebenarannya ya, antara pendapat A dan pendapat B ya. Nah, kita harus menanyakan ya ke orang yang lebih paham gitu ya, untuk mencari kebenaran ya, daripada kita sok tahu dan salah gitu ya. Karena kalau kita sok tahu dan salah, kita bisa mentransfer ilmu yang salahnya, jangan sampai ya. Nah, yang selanjutnya itu ada belajar bersama. Nah, ada hadis ya dari Abu Hurairah dan Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa mereka menyaksikan Nabi SAW bersabda, tidak duduk suatu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan mereka dikepung oleh para malaikat. Mereka diliputi rahmat dan turunlah ketenangan atas mereka, dan disebut-sebut Allah di depan malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, dalam suatu riwayat bagi Muslim juga dari Abu Hurairah, nah, tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah dan rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajari antara mereka, melainkan turun atas mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikepung para malaikat, dan disebut-sebut Allah di hadapan makhluk ya, makhluk malaikat di sisinya. Nah, hadis tersebut ya, hadis yang tadi itu memberikan motivasi kepada umat Islam agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berkelompok dan belajar secara berkelompok, sehingga mendapatkan berbagai keuntungan, diantaranya akan mendapatkan rahmat, ketenangan, dan ketentraman pada sifat-sifat kebanggaan. Nah, dalam beberapa buku pendidikan, kerja kelompok atau belajar berkelompok merupakan salah satu metode pendidikan atau metode pembelajaran. Betapa pentingnya makna belajar kelompok dalam pembentukan kepribadian. Kelompok belajar adalah kumpulan beberapa individu secara pedagogis yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik atau kerjasama ya antara individu serta saling mempercayai. Nah, dengan kegiatan belajar bersama ini akan meningkatkan kualitas kepribadian seperti kerjasama, toleransi, kritis, disiplin, bergairah, menyenangkan, dan pendistribusian keilmuan. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa rasakan ya, ketika kita belajar bersama,
Dan kita bisa membedakan gitu antara belajar bersama dan belajar sendiri ya. Kalau belajar bersama nih, apa yang kita dapatkan? Kerjasama ya, terus bisa saling toleran, terus ketika ada ilmu yang belum kita tahu dan orang lain tahu gitu kan, kita bisa menimbulkan suatu pertanyaan ya, kok ini bisa begini, kok ini bisa begitu, dan menimbulkan kekritisan kepada otak kita ya. Maka dari itu, kalau kita belajar bahasa itu lebih asik juga kan, lebih bergairah, ada hubungan timbal baliknya antara satu sama lain gitu ya. Pokoknya banyak gitu ya manfaatnya antara belajar bersama itu. Mungkin ya teman-teman sudah bisa merasakan, dan ya walaupun sekarang kita masih belajar bersama, tapi ya ada tapinya, kita belajar bersama di online. Tapi yang saya rasakan itu lebih 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 kerasanya itu kalau offline gitu ya. Ketika debat di kelas itu mantap tuh, kerasa banget kan itu antara kita interaksinya dengan teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa belajar bersama lagi di kelas gitu ya. Yang selanjutnya itu ada tekun belajar. Nah, dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan pemilik Al-Quran itu adalah seperti menguasai seekor unta yang terikat. Bila ia memerhatikannya, maka ia akan tetap bertahan, dan bila ia membuatkannya, maka lepas landas ia. Nah, perumpamaan pembaca atau penghafal Al-Quran seperti menguasai seekor unta. Nah, unta itu dijadikan perumpamaan karena karakter binatang unta itu adalah ternak yang sangat cepat larinya, dan jika sudah lari itu sangat sulit ditangkap kembali ya. Nah, titik temu persamaan dua hal itu antara pembaca Al-Quran dan seekor unta itu ya, ketika mereka itu sama-sama sulit ditangkap ya. Kalau sudah dapat ditangkap, hendaknya diikat dengan tali yang kuat. Nah, kalau dalam Al-Quran ya kan, Al-Quran itu juga memang sulit dihafal gitu, apalagi ketika dihafal oleh orang yang memang masih awam sama Al-Quran, bacaannya kurang fasih atau apa ya, itu akan sulit. Dan ketika sudah dihafal ya, jadi harus diikat bacaannya itu harus diikat agar tidak lepas ya, karena memang kalau tidak diikat itu akan mudah lupa. Nah, jadi tali Al-Quran itu adalah diingat-ingat atau dihafal di siang malam ya. Nah, baik di dalam salat maupun di luar salat. Nah, jadi begitu ya. Intinya berhubungan dengan tekun belajar itu, ketika ada suatu pelajaran yang sulit itu harus ditekuni ya, bukan ditinggalkan, tapi harus ditekuni. Seperti yang tadi, ketika kita belajar Al-Quran memang sulit dan banyak godaannya seperti ngantuk atau malas gitu. Bagi para penghafal Al-Quran, hafidoh, tetap semangat ya. Terus jangan sampai lepas ya, tali itu harus diikat dengan kuat-kuat, jangan sampai hafalannya lepas gitu ya. Nah, itu etika dan metode belajar pada materi kali ini ya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.